kasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan penyembahan kita kepada Tuhan, akan ucapan syukur kita. Alam semesta memujikan. Saya undang kita semua untuk berdiri.
atas segala nama Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau begitu tinggi Tuhan. Engkau begitu dahsyat Tuhan. Engkau begitu agung Tuhan. Nama-Mu Tuhan begitu agung Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus yang baik. Layakan kami semua yang hadir di sini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Perkenankan kami semua Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk mengangkat pujian penyembahan kepada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, di atas pujian penyembahan kami saat ini Tuhan, ada kesembuhan Tuhan, ada pemulihan Tuhan, ada keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang begitu dahsyat Tuhan. Engkau yang begitu berkuasa bagi kami Tuhan. Engkau yang begitu dahsyat Tuhan. Nama-Mu sanggup meningkat keadaan kami yang sakit hati ini Tuhan. Kami yang terluka Tuhan saat ini Tuhan. Engkau memberikan kami penghiburan Tuhan, karena Engkau Tuhan kami. Engkau pembela kami Tuhan. Engkau Allah kami Tuhan, yang sanggup Tuhan menjawab segala seruan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bekerjalah Tuhan Engkau pada hari ini Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus, mengurapi kami semua yang hadir di sini Tuhan. Bagi saudara kami yang belum tiba Tuhan di tempat ini Tuhan, tibakan mereka Tuhan di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Ibu. Kita percaya jika kita membuka layar hidup kita akan berkati. Hidup kita akan dilimpahi dan hidup kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita adalah pujian kita, berpujilah nama Tuhan.
Tuhan kasih kuasa dan untuk saya undang kita untuk
Engkaulah Tuhan Allah kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan kepada Engkau saat ini Tuhan. Karena kami berserah kepada Engkau Tuhan. Karena kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kiamat keadaan kami saat ini Tuhan. Kiamat keadaan kami saat ini Tuhan. Kami yang berbeban berat Tuhan. Kami adalah sedang sakit Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan keadaan kami. Jauh kami daripada tempat pribadi Tuhan. Angkat segala beban kami Tuhan. Angkat segala penyakit kami Tuhan. Karena kami mampu berkata Tuhan. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Firman berkata tidak mustahil bagimu. Dan yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory bagi nama Tuhan. Glory, glory, glory bagi nama Tuhan. Sembah, sembah, sembah nama Dia. Sembah, sembah, sembah Tuhan. Glory, glory bagi nama terima kasih Yesus. Ibu dari siapa akan spiritual kita Tuhan. Tetap Haleluya, haleluya. Allah Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah ya Bapa. Karena nama-Mu Bapa terbesar dan termulia, terpujilah Engkau Tuhan. Segala ucapan syukur dan ucapan hadirat-Mu ya Allah Bapa, atas segala berkat dan kasih anugerah-Mu ya Bapa, penyertaan-Mu terhadap kami Tuhan di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu ya Bapa, dan kami Tuhan bersyukur atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Mari Tuhan berarti kami Tuhan, agar kami Tuhan semakin layak Tuhan di hadapan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajari kami selalu Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam apapun Bapa situasi dan keadaan kami Tuhan, agar kami selalu mengucap syukur padamu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan buat semua kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Mari Engkau tinggikan Tuhan hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau Allah yang tahu segala sesuatunya ya Bapa. Segala problema yang setiap kehidupan, setiap problem yang kami hadapi Bapa, agar kami Tuhan menemukan solusi yang terbaik daripada yang baik daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa segala pertolongan kami Tuhan Engkau hadirkan Tuhan, Engkau datang Tuhan menolong kami dari tempat mana tinggi ya Bapa. Kami Tuhan akan melintasi, kami akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali Bapa, melintasi badai kehidupan Bapa. Karena kami tahu Tuhan di saat kami lemah, Engkau Tuhan kekuatan kami Bapa. Di saat kami Tuhan berkekurangan, Engkau mencukupkan segala apa yang kami butuhkan ya Bapa.
Di saat kami sakit, Engkau tumpangkan tangan kasih-Mu Tuhan untuk memulihkan kami dengan belur-belur darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai di setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua kasih anugerah yang selalu Kau berikan pada kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami Tuhan mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Mari Engkau Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Tumpangkan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau urapi hati dan pendengaran kami Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan mampu kami lakukan. Karena firman-Mu Tuhan berkata Engkau selalu beserta kami Tuhan. Maka Tuhan kami percaya di setiap langkah kami Tuhan penyertaan Tuhan. Karena firman-Mu adalah Bapa rima di kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah Bapa pedoman di setiap langkah dan kehidupan kami ya Bapa. Tuhan demikian juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapa lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan. Agar di setiap perkataan-perkataan Tuhan terucap oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu Bapa di balik salib-Mu ya Bapa. Engkaulah Bapa yang berkata-kata di setiap kata-kata yang disampaikan Tuhan. Agar kami Tuhan mampu mencerna oleh akal dan pikiran kami Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan tidak sia-sia di kehidupan kami. Dan kami Tuhan dapat bersaksi dan melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan demikian juga Tuhan. Persembahan Tuhan Engkau telah diberikan Tuhan. Engkau berkati Tuhan tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Engkau bukakan Tuhan tingkap-tingkap langit surga-Mu ya Bapa. Supaya kami Tuhan mampu memberikan yang terbaik daripada yang baik Tuhan. Di hari-hari yang akan datang ya Bapa. Jika di antara kami Tuhan ada yang tidak mampu Tuhan. Engkau campur tanganlah Bapa di setiap problema kehidupan. Engkau campur tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Yang dikerjakan oleh tangan dan pikirannya ya Bapa. Supaya Tuhan kami telah mampu melakukan yang terbaik Tuhan untuk pelayan-pelayan firman-Mu, untuk buat persembahan kami Tuhan. Tuhan, kami siapkan Tuhan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa yang kami lakukan Bapa, supaya jangan terhalang Tuhan segala berkat dan kasih anugerah yang Bapa berikan kepada kami. Hadirlah Bapa di setiap kehidupan kami. Tinggallah Bapa di dalam kami, supaya kami juga Bapa tinggal di dalam-Mu ya Bapa. Terpuji Engkau Tuhan di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Selamat pagi. Selamat kita beribadah. Pagi hari ini semuanya baik-baik saja. Walaupun ada yang sakit ya. Sakit lagi melanda kita semua. Ya, bukan cuma orang percaya, tapi di luar orang percaya pun sakit banyak ya. Sebelah saya dikelilingi dengan dokter-dokter ya. Rata-rata mereka ke toko karena apa? Duitnya kurang. berobat itu mahal ya. Kemarin ada seorang ibu, dia sudah bawa uang 900.000. Anaknya kena flash ya. Jadi perhatikan yang punya anak-anak, hati-hati yang masih berasap-asap. Anaknya ini kena flek dan harus 6 bulan berobat. Kemarin dia sudah bawa 900. Biasanya 900 itu cukup, bahkan ada kembalian. Tapi kemarin karena ada yang lain lagi sampai 1,3. Dan itu bulan depan harus datang lagi. Tetangga ya, klinik tetangga saya. Bayangin, sakit itu mah. Jadi mari kita jaga kesehatan. Bukan cuma hanya merokok, bukan hanya minuman keras,
tapi dari makanan kita, dari cara tidur kita, butuh pertolongan. Ya, kita ini diciptakan adalah manusia sosial, tidak bisa berdiri dengan sendiri. Semuanya butuh orang lain. Ada yang di sini sendirian, maksudnya apa-apa sendiri, apa-apa sendiri. Ada? Bapak Janahor senyum-senyum sendirian? Enggak. Caranya. Nah, manusia itu di dunia ini pasti akan menghadapi namanya tantangan dan masalah. Maka itu butuh pertolongan. Tetapi pertolongan dia bisa melindungi, dia bisa mencukupi semua tantangan kita, semua masalah kita. Amin. Percaya? Percaya? Di Alkitab mencatat Tuhan kita itu memberikan pertolongan begitu banyak. Ya, dari perjanjian lama, ya, sampai perjanjian baru. Dari mulai Adam diciptakan sampai nanti Wahyu, menjadi bangsa yang disenangi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Terima kasih gue. Tetapi masih bersungut-sungut, masih apa istilahnya ya? Marahin Tuhan, nyalahin Tuhan. Nggak tahu bahasa Israel itu pertolongannya gila-gilaan loh. Benar-benar Tuhan itu melindungi bangsa Israel. Benar-benar Tuhan itu menyediakan yang dibutuhkan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iman dan mujizat Elia, atau disebut dengan Nabi Elia. Ada yang tahu ceritanya Nabi Elia? Kita buka dulu kejadian. Kejadiannya ya. 1 Raja-Raja 17. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbet dari Tisbet Elia kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Kita belajar pada pagi hari ini bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ini sudah dialami oleh Nabi Elia, seorang nabi, kalau sekarang mungkin hamba Tuhan. Ya. Tapi ini bukan hanya untuk seorang hamba Tuhan saja, tapi untuk semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kalau kehidupan kita mau dipelihara oleh Tuhan? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama dilandasi iman kepada Tuhan yang hidup. Ya, dilandasi iman, berarti percaya, ya, pada Tuhan yang hidup. Manusia itu gampang mentuhankan sesuatu. Benar apa salah? Saya bilang. Benar apa salah? Manusia itu gampang mentuhankan sesuatu. Itu dari zaman dulu. Ya, mereka baru tahu matahari, mereka sembah matahari. Ya kan?
karena memberikan terang, semuanya terlihat. Saya kemarin jadi potong sedikit ya. Ternyata cahaya ini kalau kita terlalu banyak, ternyata bikin penyakit. Yang penelitian itu Universitas Harvard apa saya lihat di YouTube ya, yang berbicara juga peneliti juga. Jadi kalau kita kebanyakan cahaya ini loh ya, bukan cahaya matahari, beda kalau cahaya matahari. Ya, petani sehat-sehat semua kan, nyangkul sepanjang hari di sawah. Cahaya-cahaya yang seperti ini. Ya, jadi kalau malam dianjurkan jam 9 malam, ya, kalau tidak butuh dimatikan saja. Karena energi yang keluar ini namanya elektromagnet, ya, apalah namanya itu ya. Itu mengandung, kita juga ada sebenarnya di tubuh kita ini. Itu yang akan menggerus yang harusnya itu membuat kita sehat. Jadi bukan dari makanan aja ya. Hati-hati loh ini. Kemarin saya mau share cuma lupa saya share. Itu penelitiannya benar-benar ada baru tahun 2024 ke 2025. Ya. Jadi salah satunya itu matikan. Yang kedua bukan karena menghemat listrik ya, tapi itu memang sudah dianjurkan. Kita pakai secukupnya. Ya, lampu sebisa mungkin kalau sudah tidak dipakai matikan. Jangan yang di depan dimatikan. Ya, depan rumah dimatikan, yang di dalam diterangin. Yang di luar tuh, yang di depan rumah itu nyalain aja yang terang, nggak apa-apa itu. Soalnya kalau terang orang yang akan usil. Ya, di depan kami kemarin lampu hilang sebelah. Yang kedua kencurnya aja hilang. Kencur sekarang dia nanya, "Om, lihatin CCTV dong, Om. Ada orang yang hidup kencur, satu karung depan ditaruh subuh-subuh katanya. Difotoin, bosnya itu bilang, kok gak dikirim kencur saya? Lah, saya udah kirim, Jeng. Difoto sama dia, memang difoto di depan kampung itu pintu yang sana ya, di sana. Ada bekasnya, tanah-tanah gitu lah, bekas-bekas karungnya. Tapi kencurnya nggak ada. Karena apa? Karena gelap di sananya. Ya, jadi orang usil, ada apa itu, ada apa? Kata saya lama-lama meja diambil loh bos. Meja di sebelah perlu dirantai itu. Jadi sekarang dia pasang CCTV. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Ya, dilandasi kepada iman. Ya, maaf, dilandasi iman kepada Tuhan yang hidup. Manusia itu menggampangkan Tuhan. Apa aja dianggap Tuhan. Loh, kok bisa Oden? Suami, istri, ya, anak, kekayaan, ya, udah nggak rahasia umum itu bukan orang percaya, ya. Gara-gara suami bisa nggak ke gereja, gara-gara suami nggak jadi konser, gara-gara istri nggak jadi berdoa, gara-gara anak nggak berangkat gereja, gara-gara ada bisnis yang gede hari Minggu ketemuan yuk. Nantilah jangan pagi-pagi jam 12-an sekarang enggak, saya harus butuh pagi ini. Ah ya udahlah, gereja kan minggu depan masih ada. Ini bisnis nih. Ya, itu gampang itu manusia itu udah mulai sejak dahulu kala. Tetapi kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita landasi dengan iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup. Ya. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup? Amin. Yakin? Nanti ditanya orang seberang, orang tetangga, emang Tuhannya hidup, bukannya mati? Bisa jelasin nggak? Bisa menjelaskan, gak usah pakai ayat aja, gak usah pakai ayat. Bisa menjelaskan nggak? Kita orang percaya harus bisa menjelaskan. Ya, Tuhan Yesus itu hidup, Bapak Ibu. Silakan searching di Google, silakan baca Alkitab saya. Nah, gitu aja. Dia kan keder kan. Dia memang hidup. Ya. Bangkit dari kematian. Saksi pertama itu siapa? Murid-murid. Terus dia naik ke surga,
dilihat oleh berapa mata, pasang mata, bukan 1 sampai 10 orang, ratusan. Melihat Tuhan Yesus itu naik ke surga. Ya. Kuburannya ada tapi nggak ada kerangkanya. Berarti menyatakan Tuhan Yesus itu hidup. Itu bukan hanya Alkitab, kepercayaan kita, pekerjaan kita, tidak dibarengi dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan gak salah kita berbisnis, Tuhan gak salah kita sekolah, Tuhan gak menyalahkan kita punya jabatan. Tetapi itu semua bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini si Raja Ahab udah seorang raja loh. Bukannya dia buat sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, tapi dia buat apa ya namanya? Penyembahan Baal. Karena mengikuti istrinya yang namanya Lisbeth. Katakan istri bisa menjadi Tuhan. Udah tahu itu salah, Tuhan gak berkenan, tapi tetap diturutin karena love is one. Salah nggak gua lihat nih? Karena cintanya kepada istrinya, jadi seberapa intensnya kita sama Tuhan, maka mujizat itu akan semakin dekat kepada kita. Amin. Kalau kita hanya sibuk dengan ya sekian, bagaimana mau dapat mujizat? Oh, saya tetap diberkati, memang diberkati. Ya, setan aja bisa ngasih berkat kok. Percaya nggak percaya? Tanya aja orang-orang yang cari berkat di luar Tuhan. Benar? Atau apa? Itu banyak kesaksian orang yang cari kesucian. Habis dari sini jangan cari. Cari kesuciannya tetap Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus waktu diuji, ya, semua yang ada di dunia ini saya serahkan kepadamu, asal kamu menyembah aku. Hebat banget iblis. Gue yang nyiptain kata Tuhan, lu enak-enak aja ngakuin. Murid-murid pun, ya, yang sudah dekat sama Tuhan, ya, tidak bisa berbuat mujizat. 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20, ia berkata pada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagi. 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berdoa. Amin. Terima kasih, Pak Doni. Ya. Kita kembali ke ayat 20. Ya. Ini yang ayat 19, murid-murid bertanya, kok saya nggak bisa mengusir setan ini? Nah, Tuhan berkata apa? Kalau kita punya iman sebiji sesawi. Ini kadang banyak yang punya pikiran bahwa iman kita ini nggak ada apa-apanya, ya kan? Kalau membaca ayat ini dengan sekilas, iman kita ini nggak ada apa-apanya loh. Iman biji sesawi, udah tahu kan, Bapak Ibu kan? Udah sering searching kan? Coba searching lah di Google. Itu kecil sekali, tapi nanti kalau tumbuh itu gedenya bisa sampai 10 meter, bisa buat naungin tempat tinggalnya burung-burung. Nah, yang di sini yang saya dapatkan bukan masalah kecil atau besar iman kita, tapi yang Tuhan mau di ayat ini ada atau tidak iman kita. Amin. Amin. Ada atau tidak iman kita kepada Tuhan Yesus. Bukan kecil besarnya yang Tuhan mau di ayat ini. Ya. Itu bagaimana pemeliharaan Nabi Elia
Ya. Itu imannya bukan masalah kecil-kecilnya, tapi iman Nabi Elia itu ada kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan mengabulkan ya apa yang Nabi Elia katakan. Nah, ayat yang terakhirnya hari ini. Kenapa kami nggak bisa mengusir setan itu? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Iman akan tumbuh dengan kita berdoa, komunikasi, jalanin intens dengan Tuhan. 24 jam kita sama Tuhan itu berapa jam? Berapa menit? Berapa detik? Kitanya loh, bukan Tuhannya loh. Tuhannya itu 24 jam sama kita. Agar kita mencatat Tuhan itu 24 jam sama kita, tapi kitanya itu berapa jam? Bukan sekedar hanya doa makan, doa pergi, ya. Tapi kasih waktu untuk berdoa sendirian. Ya. Saya senang kalau ada jemaat yang bilang ke kami di pastori, biasanya kayaknya ke istri sih ya. Kak Jen, boleh nggak saya doa? Pikir boleh. Kadang datang jam 10 siang, kadang datang jam 12 siang, ada 1-2 jemaat. Ya. Kalau memang mau, gereja dibuka. Ada aras doa disediakan. Kalau enggak, kejauhan udah enggak apa-apa di rumah. Kunci pintu kita, Alkitab tercatat. Kunci pintu kita supaya kita enggak terganggu. Berdoa di kamar. Dan berpuasa. Aduh, susah udah puasa. Enggak kuat saya. Ya, kalau doa ngantuk, capek habis kerja, ya itu yang bukan Tuhan pakai, itu yang iblis pakai buat kita. Fisik kita itu dilemahkan, ya, biar kita nggak mau ambil bagian dalam doa. Ayo ambil bagian dalam doa setengah jam, syukur-syukur bisa naik lagi 1 jam, ya. Kita daripada duduk-duduk diam atau hanya mainan handphone. Soalnya mainan handphone bukan anak remaja aja sekarang. Ya, bapak ibu juga mainan handphone bisa sepanjang hari loh. Saya pernah lihat satu bapak-bapak ya di daerah mana ya saya lihat. Saya lihat pagi itu di situ lagi mainan handphone. Terus jam berapa lagi saya keluar kan? Ada di situ juga masih mainan handphone mereka. Ya, kalau Jumatan ditutup, nanti buka lagi jam 2 atau setengah 2. Mereka yang melakukan rutinitas itu bisa, kenapa kita nggak lakuin dulu rutinitas seperti itu aja? Pagi berdoa, gitu ya. Nanti malam bisa berdoa lagi. Minggu ibadah kita minggu cuma 1 kali ibadah. Saya bisa 2-3 kali atau 5 kali. Kita cuma 1 kali ditambah Rabu. Rabu ya orang itu juga, nggak ada penambahan. Ya, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu terjadi kalau kita nggak punya komunikasi yang baik dengan Tuhan? Puasa ini bukan masalah sembarangan kita hanya tidak makan dan minum. Ya, puasa ini untuk menahan gejolak kita, amarah kita, dengkol kita, iri hati kita. Ya. Jangan sampai kita nggak bisa puasa buat Tuhan, tapi kita bisa puasa buat dokter. Ada men? Enggak. Enggak, kenapa? Jangan mau. Kalau puasa buat dokter berarti Bapak Ibu harus operasi. Ya, tapi nggak apa-apa kalau buat kesehatan. Ya, puasa Daniel. Ya, puasa Tuhan Yesus, puasa Musa. Banyak. Kita tinggal mau ngambil yang mana? Bebas. Jangan yang 3 jam. Apalagi 6 jam. Om Den,
oke, saya puasa dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, boleh kan? Boleh sih, boleh. Cuma apa yang kita kerjakan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu? Bobo. Bobo, kita nggak berinteraksi siang. Kita yang kerja berangkat kerja, kita yang sekolah berangkat sekolah, kita yang bisnis buka toko ketemu banyak orang, dan orang itu berkata sesuatu yang nggak mengenakan dan sesuatu yang terjadi di jalan yang bikin kita marah. Tapi kita bisa menghandle semua itu. Kalau puasa hanya cuma semalaman gitu aja ya, namanya diet. Ya, saya kemarin dimarahin dokter Wawan, suruh diet. Ini diet ya, iya dok. Karena kebesaran, ya. Kita harus berani untuk doa dan puasa, amin. Amin. Oh, udah 9:30. Allah yang hidup itulah yang kita kenal dan menyatakan diri di dalam nama Tuhan Yesus. Beriman kepada Yesus berarti beriman kepada Allah, Sang Pembuat mujizat. Jangan kita cari mujizatnya, tapi kita cari Sang Pembuatnya. Amin. Enak kalau kita sudah punya Sang Pembuatnya. Yang mau diminta pun langsung dikasih. Ya. Karena kita pegang yang buat mujizatnya. Yang kedua, Nabi Elia disertai dalam kehidupannya. Ya. Karena ketaatan kepada perintah Tuhan. Ya, sudah kita punya iman, kita belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan 3. Saya minta Abang Arjuna untuk bacakan. Ya, calon Paskibra harus kuat suaranya. 1 Raja-Raja 17 ayat 2. Ayat yang tadi pertama sampai 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Amin. Terima kasih, Bang Arjuna. Sungai Kerit, Bapak Ibu boleh searching di Google. Sungai Kerit ini adalah sungai yang ada kalau ada musim hujan, musim es yang mengalir atau apa ya namanya mencair, dia itu akan ada sungai itu. Ya, salah satu sungai yang hanya ada airnya di waktu musim tertentu. Dan pada saat itu, pada saat Tuhan menyuruh Nabi Elia ke sungai Kerit, itu waktu pas kemarau kan. Nabi Elia baru berdoa untuk tidak menurunkan hujan. Dicampur lagi dengan agenda peperangan. Bayangin. Nabi Elia udah tahu di sungai itu sungainya pasti akan, kalau orang sini bilang apa? Asap. Sungai apa airnya sedikit. Sungai airnya nggak banyak. Apalagi ada binatang-binatang yang datang ke situ, burung lah, apalah, hewan-hewan liar yang datang untuk meminum. Tetapi belum sampai mereka minum, mereka mati di situ karena kehausan. Dan Nabi Elia harus tinggal di situ. Dia nggak protes. Kenapa sih nggak ke sungai yang lain? Ya. Sungai yang lain kan ada yang besar-besar yang bening. Bayangin aja. Wadukan tahu ya. Wadukan sih gak bening ya. Wadukan dari dulu budak. Ya, kalau ada itu aja sungai yang kalau udah surut pasti airnya gak akan bening. Airnya pasti kotor. Tapi Tuhan suruh Elia ke sana.
Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Kalian yang baca. 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Lalu ia pergi dan ia bersepakat dengan Tuhan. Ia pergi dan ia menyusuri sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Terima kasih. Ya. Nabi Elia taat, dia nggak protes, ya, tetap berangkat lalu pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ya, kita mau taat sama Tuhan, amin. Kita mau taat sama Tuhan, amin. Ketaatan pada perintah Tuhan adalah satu kunci pemeliharaan Tuhan. Ya. Ketaatan kita adalah satu kunci pemeliharaan Tuhan. Loh, perintah Tuhan itu seperti apa, Udin? Ada yang tahu perintah Tuhan? Ada yang tahu nggak? Yang paling gampang 10 hukum perintah Tuhan. Aku Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain. Jangan membuat patung apapun juga. Jangan sembarangan menyebut namaku, nama Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Itu yang paling gampang, 10 perintah Tuhan. 1 sampai 5 itu hubungan kita dengan Tuhan. Jangan ada Allah lain dalam kehidupan kita. Yang tadi saya di awal bilang, manusia itu gampang mentuhankan sesuatu. Sedangkan perintah Tuhan pun sudah dicatat. Jangan ada Allah lain. Jangan membuat patung. Ini zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang pun masih ada. Ya, ada yang patung disembah-sembah. Ya, masih disanjung-sanjung, dikasih makanan, ya, bisa makan enggak? Ketaatan, kita mau dipelihara oleh Tuhan, kita harus taat. Amin. Yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu dipelihara dalam kemustahilan. Ya. Ayat yang ke-6 kan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum air dari sungai itu. Bayangin, ya. Elia dipelihara bukan sama manusia, bukan sama tetangga, bukan sama saudara, bukan sama keluarga, tapi sama hewan, sama binatang. Seekor burung, mana burung-burung ini berarti banyak, bukan satu ya. Burung-burung gagak berarti bukan satu. Kalau Revi bisa ditunjukkan gambarnya di background. Siapa tahu belum tahu burung gagak seperti apa. Ya, ada. Nah, itu ayatnya hilang. Ini salah satu burung gagak. Warnanya apa? Pink. Hitam semua, ya. Saya ngambil dari Google, Bapak Ibu nyimak ya. Gagak adalah burung yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Dia suka mencuri, apalagi kalau yang barangnya mengkilap-mengkilap, kilau-kilau. Ya. Namun warnanya gelap dan suaranya serak menusuk telinga, membuat gagak bertolak belakang. Kenapa Tuhan gak nyuruh burung darat, burung merpati yang lambangnya apa? Kasih. Kenapa disuruhnya burung gagak? Gagak makanannya apa? Dia tahu? Bangkai. Ya, bangkai hewan yang masih hidup. Ya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, nggak mungkin, mustahil. Tapi Tuhan bisa berikan itu
Sekarang kita pertama beriman, taat, ya, dan itu pasti akan ada pemeliharaan dari Tuhan. Saya menutup kesaksian dari seorang pendeta. Ada seorang pendeta yang sudah berkeluarga di sebuah kota kecamatan, ya, memiliki 2 anak. Anaknya sudah gede, satunya SMP, satunya SD, di luar kota Jawa Barat. Nah, sesudah itu dia jemaat hanya beberapa, belum banyak. Namanya juga pendeta, istilahnya perintisan. Dia tadinya memang tinggal di Jawa, cuma karena Tuhan panggil untuk melayani di luar Jawa. Nah, dia mengiyakan, dia menerima tantangan itu. Nah, suatu hari pendeta ini, yang laki-lakinya, ya, sakit. Dan di desa itu, di kecamatan itu hanya ada puskesmas. Dibawa ke puskesmas. Nah, puskesmas ini nggak bisa mengatasi. Ya, jadi pendeta ini dibawa harus dirujuk ke kabupaten. Kayak kalau dari Haurudis harus ke Indramayu. Nah, jadi mereka harus pergi, sedangkan jarak dari rumah mereka, kota mereka atau desa mereka, kabupaten itu cukup jauh. Bisa setengah hari, ya maksudnya dari pagi berangkat, sore baru sampai. Jadi mereka berangkat hanya berdua, suami istri pendeta ini berangkatlah suami istri ini ke rumah sakit. Dan ternyata di rumah sakit bukan cuma hanya berobat, mereka berpikiran mereka hanya berobat jalan, ya. Cek berobat jalan, dikasih obat pulang. Ternyata mereka itu harus menginap, harus dirawat. Nah, pendeta ini mau nggak mau, walaupun seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, kita diberi hikmat. Iman boleh ada, tapi kita juga harus punya hikmat, ya. Dan mereka sepakat untuk dirawat. Karena mereka awalnya mau berobat jalan, kedua anaknya ini ditinggal, dititipkan ke tetangganya, ya. Memang nggak itu ramai, ya. Daerah situ tuh nggak terlalu ramai, kata mereka tuh nggak ramai. Dan saya contohkan, takut salah. Ini kesaksian orang tadi, ya. Akhirnya mereka dirawat, kedua anak ini dititipkan tetangga karena mereka pikir berobat jalan, ya. Dan mereka sudah bawa apa yang mereka miliki, ya, untuk berobat. Anaknya ini karena sudah SMP dan SD, mereka dikasihlah uang jajan, misalnya uang makan juga untuk 1 hari, ya. Ternyata harus menginap. Dan zaman dulu katanya belum ada handphone, baru ada telepon. Sedangkan telepon itu gak semua punya, belum punya, 1-2 orang baru punya di daerah itu, ya. Jadi apa yang terjadi? Wah, udah komplit banget, suaminya sakit, panen mereka gagal, ya. Kalau panen mereka ada, lumayan kata mereka. Nah, singkat waktu, tiada yang mustahil bagi Tuhan buat kita semua, amin. Asalkan apa? Asalkan kita mau beriman, taat. Dengan sebagai dari firman Tuhan, iman itu sebagai pegangan kami untuk menjalankan hari-hari kami di depan Tuhan. Dan akan menjadi dari kesempatan itu berkata Tuhan semakin jelas semangat untuk Tuhan dapat menyenangkan engkau Tuhan dan dapat menjadi baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan
Hari Rabu kita akan ada KTM jam 6 sore di gereja. Pemuda remaja hari Sabtu jam 6 sore di gereja dilanjutkan dengan musik, latihan musik, dan jam 7 pagi ibadah minggu pagi di gereja, 7.45 di gazebo ibadah sekolah minggu. Yang berulang tahun minggu ini adalah Setia Purba 20 Februari. Cantik ya. Selamat ulang tahun ya Dek. Pokok-pokok kita dan tetap untuk bangsa Indonesia. Kalau kemarin ada demo dan segala macam, kita doakan semuanya baik-baik saja. Amin. Kota Indramayu, Kota Hormis dan sekitarnya, biar kita tetap ada dalam keberkatan yang daripada Tuhan. Kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa bersekolah, dan kita bisa beraktivitas dengan baik. Jemaat yang sakit, kalau ibu bapak ada yang bisa menengok untuk Om Bunhau, tengok Om Bunhau di Lebak. Yang mau nengok Ibu Unyo di Anak Motor, ada juga di Gubang Gading ya, sakit ya. Jemaat yang tidak hadir hari ini, udah pindah hari ini ke toko. Puji Tuhan udah pindah. Udah jadi kantor rumahnya. Barangnya belum, tapi orangnya udah pindah ke rumah, ke sebelah di Anak Motor, ke rumah yang baru yang lagi bangun. Oh iya, udah pindah katanya mau ada Gubang Gading lagi, tapi ke rumah yang lagi selesai dibangun ya. Puji Tuhan. Dan doakan untuk semua yang sakit hari-hari ini, badan yang sakit. Juga untuk anak Bapak Simanjuntak, Stefano, demam lagi, sakit lagi katanya hari ini. Ada di Sukajadi ya, rumahnya Isyokbeh atau Ibu Ani ya. Kalau yang bisa menengok ke sana ya. Siapa lagi yang sakit hari ini? Om Lulun sehat? Sehat Om Lulun? Dicinta, kalau nggak ditengokin sih. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Ibu Amel juga dalam keadaan hamil, juga kita doakan biar Ibu Amel juga sehat, kandungannya juga sehat, dan kita akan diberkati juga Tuhan dengan keluarga Bapak Omri. Kiranya Tuhan tolong ya Pak, semoga semua berjalan dengan baik, amin ya. Tuhan memberkati kita semua. Ini kita bagi berdiri. Ada pengumuman lain, keuangan gereja. Keuangan gereja sekolah minggu 321.000, saldo pas pemuda 300.000, saldo diakonia 479, pembangunan ada 1 juta, kas Natal ada 384.000, kartu wanita ada 2.422.000, dan alas 13.880.000. Yang mau menabung, kayak Bu Sutina, yang mau bayar dana alas belum bisa karena Ciloni masih mendampingi suaminya, ada proyek jalan tol. Jadi jalan tol itu kan harus sesuai dengan waktunya. Jadi Ciloni bantuin suaminya gitu ya. Yang menabung Natal untuk Ibu Ariati, untuk ibu-ibu, Ibu Derpi untuk bapak-bapak, Ibu Fitri untuk sekolah minggu, Maria Sihobi untuk remaja. Ibu Fitri kemana ya? Ada yang tahu kabar Ibu Fitri? Gak tahu ya? Oh ya, nggak Korea juga. Mungkin ada sesuatu hal. Sudah? Habis? Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Doa ya guys, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin.
sama-sama berdoa untuk anak-anak setiap Purba. Terima kasih Bapak. Engkau tambahkan makin cantik ini umur 1 tahun lagi. Kami percaya ada kasih Tuhan yang sedang mengalir dalam kehidupannya. Ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah untuk masa depannya. Bahkan banyak umur sehat, kuat, bahkan kedua orang tuanya pun diberkati Tuhan. Diberikan hikmat marifat dari surga, diberkati Tuhan dalam usaha pekerjaan, diberkati Tuhan dalam keimanan, berkati kasih, berkati juga hidup Tuhan. Tolong keluarga ini ya Tuhan, keluarga ini boleh bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Bapak Om Purba boleh bersuka cita karena Tuhan baik dalam keluarga ini. Kami satukan hati, kami berdoa Tuhan untuk yang sakit Tuhan. Anak dari Fatima Juntak Stefano yang sakit Tuhan, untuk Vivi dan Via yang sakit Tuhan, untuk Bapak Bunhau Tuhan, untuk Ibu Yakunyo Tuhan, bahkan untuk siapapun yang saat ini kami tidak tahu mereka dalam keadaan sakit dan kelemahan tubuh. Tuhan jamah di dalam nama Yesus, sehatkan tubuh mereka, kuatkan iman mereka di dalam Engkau Tuhan, beri pengharapan yang baru bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadamu ya Tuhan. Yang kami tetap didapati menjadi orang-orang yang penuh dengan kepercayaan kepadamu. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk segala apa yang diusahakan dikerjakan oleh jemaat Tuhan di masa-masa musim penghujan ini Tuhan. Kami berkecelakaan, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala kerugian dan kekurangan. Biar Tuhan tutup bungkus jemaat GPDI Maranatha dalam naungan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan menyertai hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan masa-masa ini Tuhan, di mana kami harus Tuhan berpikir dengan keras, bekerja dengan keras. Tuhan, mampukan kami menjadi orang-orang yang kuat, mampukan kami menjadi orang-orang yang hebat Tuhan, mengatasi setiap masalah yang kami hadapi bersama dengan Tuhan. Buat kami Tuhan bersuka cita, bersyukur di dalam segala hal Tuhan, karena itulah yang menjadi kerinduan hatimu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan Yesus, rencana-rencana pekerjaan Tuhan selanjutnya, ibadah-ibadah Tuhan baik Rabu, Sabtu maupun Minggu Tuhan. Tuhan memberkati dengan banyak jiwa-jiwa hadir, penuhilah bangku-bangku yang kosong dengan jiwa-jiwa Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia Tuhan, karena kami mencintai bangsa ini. Kami berdiri berdoa untuk bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan. Kami berserahkan Tuhan setiap Tuhan orang-orang yang memimpin daerah-daerah Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka dengan takut akan Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, supaya Tuhan bangsa ini boleh berjalan dengan baik bersama dengan Tuhan. Roh Kudus ada di bangsa ini, Roh Kudus memimpin bangsa ini, supaya Tuhan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, segala kerusuhan, kejahatan Tuhan, narkoba, minuman keras, tempat-tempat prostitusi Tuhan, segala hal-hal yang jahat dari bangsa ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Anak-anak muda dalam pergaulan bebas Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam Tuhan hanya kebaikan Tuhan, takut akan Tuhan menyertai seluruh bangsa ini ya Bapak. Terima kasih berkati para pelayan Tuhan yang sudah melayanimu hari ini Tuhan, baik guru-guru sekolah minggu, aktivis pemuda remaja maupun pemain musik, LCD Tuhan, singer, song leader Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kolektor Tuhan, pendoa-pendoa. Kami percaya Tuhan di balik kami melayani Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan Tuhan kami berdoa setiap korban persembahan yang diberikan di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur mendatangkan berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ketika jemaat Tuhan akan pulang, mereka akan membawa sukacita daripada Tuhan. Mereka akan membawa berkat-berkat firman Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadahmu hari ini. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, kita menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai. Sampai kita Maranatha, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.